Selamat siang, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tarif resiprokal AS dan FDI. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebut sebagai tarif resiprokal. Tarif resiprokal Indonesia awalnya sebesar 32%, tapi setelah negosiasi diturunkan ke angka 19%. Sementara itu, produk Amerika yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak lebih rendah, atau bahkan mendekati 0%. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. Selain tarif, Trump juga mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen membeli energi dari Amerika senilai 15 miliar US dollar, produk pertanian senilai 4,5 miliar US dollar, serta 50 pesawat Boeing. Pembahasan pertama, apakah hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika sudah bagus untuk Indonesia? Pada dasarnya, negosiasi berhasil meringankan potensi pukulan tarif yang sangat tinggi dan membuka peluang investasi. Namun harus dibayar dengan komitmen impor dan pelonggaran regulasi yang berpotensi membebani neraca dagang dan meningkatkan persaingan di pasar domestik. Berikut ini selengkapnya terkait kesepakatan. Secara garis besar, hasil negosiasi berupa penurunan tarif impor AS untuk produk Indonesia 19% jauh lebih baik dibandingkan tarif awal 32% yang sangat tinggi. Tapi memang belum bisa dikatakan sudah bagus secara mutlak, sebab ada sisi positif dan negatifnya bagi Indonesia, dan cenderung menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam jangka panjang. Sisi positifnya yang pertama, penurunan tarif dari 32% menjadi 19% secara signifikan memperbaiki daya saing produk Indonesia di pasar AS. Kedua, kemitraan strategis. Ketiga, peluang diplomasi. Keempat, memfasilitasi investasi dan kerjasama mineral kritis. Yang kelima, mendorong Indonesia memperluas jaringan pasar ekspor ke negara lain, sebagai contoh ke Tiongkok, India, Arab Saudi, dan negara di Afrika. Sekarang kita lihat sisi negatifnya. Yang pertama, ancaman industrialisasi. Dengan tarif Amerika dihapus dan produk Amerika masuk murah, produsen lokal akan kehilangan keunggulan harga. Yang kedua, defisit perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika. Syafruddin Karimi menyebut Indonesia berpotensi mengalami neraca dua lapis, yaitu ketika perdagangan global mencatatkan surplus secara keseluruhan, tetapi justru mengalami defisit dalam hubungan dagang Indonesia dengan Amerika. Yang ketiga, risiko kehilangan daya saing. Meskipun turun, tarif 19% masih cukup tinggi dan berisiko mengikis daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika. Yang keempat, risiko impor Amerika membengkak dan defisit neraca perdagangan Indonesia. Yang kelima, ancaman swasembada pangan dan produsen lokal. Penghapusan tarif 0% untuk produk-produk Amerika seperti gandum dan produk agrikultur dapat mengancam program swasembada pangan nasional karena produk impor menjadi sangat murah. Dikhawatirkan akan berdampak pada petani Indonesia, sehingga harga dan volume panen petani dalam negeri bisa turun. Yang keenam, beban neraca dagang sebagai efek dari komitmen pembelian produk Amerika, energi, pangan, pesawat yang bernilai miliaran dolar. 7. Potensi kewajiban beli dengan harga tidak kompetitif. 8. Ancaman kedaulatan ekonomi. Ada kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut menempatkan Indonesia lebih sebagai pasar konsumtif yang pasif daripada mitra dagang yang setara. 9. Kekhawatiran kedaulatan data. Meskipun ada protokol, beberapa pihak mengkhawatirkan implikasi dari pembebasan transfer data pribadi ke luar negeri. Ke-10. Penurunan ekspor Indonesia ke Amerika dan akhirnya memperburuk angka pengangguran di Indonesia. Ke-11. Penurunan investasi asing akibat aktivitas ekonomi yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Yang terakhir, depresiasi rupiah. Ini beberapa pendapat dari ahli ekonomi Indonesia, salah satunya dari Ahmad Nur Hidayat, yang berpendapat kesepakatan ini sebagai bentuk baru dari pemerasan perdagangan, dan menilai bahwa Amerika mendapatkan keuntungan ganda, yaitu menurunkan defisit perdagangannya dan tetap memungut tarif impor 19%. Sebagai respon terhadap kebijakan ini, pemerintah tentu harus melindungi produsen nasional, kemudian disarankan untuk diversifikasi pasar sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Lalu, akibat dari ketegangan dagang Amerika-Tiongkok, banyak industri Tiongkok mulai mencari lokasi baru. Nah, ini bisa jadi peluang untuk menarik investasi berkualitas tinggi, asalkan Indonesia memperbaiki iklim investasinya. Terakhir, Indonesia disarankan untuk meningkatkan daya saing melalui investasi dalam inovasi. Pembahasan berikutnya, mengapa Presiden Donald Trump ngotot agar perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan FDI dengan membangun pabrik di Amerika? Kebijakan Presiden Donald Trump yang mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk melakukan FDI dengan membangun pabrik di Amerika pada dasarnya berakar pada filosofi America First dan bertujuan untuk memperkuat industri domestik Amerika serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Amerika.
Penyebab utama Presiden Donald Trump mendesak hal tersebut, yang pertama, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan mendorong FDI, pabrik-pabrik baru akan dibuka yang secara langsung akan menyerap tenaga kerja Amerika dan meningkatkan pendapatan domestik. Yang kedua, untuk transfer pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan. Yang ketiga, mengurangi defisit perdagangan. Yang keempat, memperkuat basis manufaktur dan rantai pasok domestik. Pembahasan berikutnya, contoh-contoh perusahaan yang melakukan aktivitas FDI ke Indonesia dan manfaat yang dihasilkan bagi Indonesia. FDI atau penanaman modal asing di Indonesia adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Manfaat FDI bagi Indonesia yang pertama, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan akses ke pasar global. Yang keempat, stimulus pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Contoh perusahaan FDI yang pertama yaitu P&G dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang produk perawatan rumah tangga dan kesehatan. Yang kedua, Shiseido Group sebagai perusahaan kosmetik premium dari Jepang. Yang ketiga, The Estee Lauder Companies, yaitu salah satu perusahaan kecantikan Amerika Serikat. Yang keempat, PT Freeport Indonesia dari Amerika. PT Freeport Indonesia ini salah satu contoh FDI tertua dan terbesar di Indonesia, yang melibatkan investasi modal raksasa dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan biji mineral. Yang kelima, PT Vale Indonesia dari Brasil, yang berfokus pada penambangan dan pengolahan nikel. Yang keenam, Toyota Group dari Jepang. FDI Toyota di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan paling terintegrasi di sektor manufaktur. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya negosiasi tarif resiprokal yang turun menjadi 19% jauh lebih baik dibandingkan tarif awal, namun harus dibayar dengan komitmen impor dan pelonggaran regulasi yang berpotensi membebani neraca dagang dan meningkatkan persaingan di pasar domestik. Di samping itu, FDI adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari satu negara ke negara lain. Bagi Indonesia, FDI adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan antara kesepakatan tarif resiprokal dan FDI, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan untuk membebaskan tarif bagi Indonesia asalkan perusahaan melakukan FDI berupa pembangunan pabrik di Amerika. Ini merupakan strategi negosiasi Trump dengan tujuan untuk memperkuat industri domestik Amerika serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Amerika. Indonesia disarankan untuk berhati-hati dalam strategi jangka panjang dan pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini. Sekian dari saya, terima kasih.